Oke, hai semua. Wah, thank you banget ini udah mau dengerin ini podcast kita yang kesekian sebenarnya. Jadi hari ini kita punya bintang tamu yang menarik banget. Jadi ini ada namanya Mbak Kania Cita Irlani. Ini ngomongnya gimana nih? Boleh nanti kita kenalan lagi ya. Jadi sebelumnya di podcast-podcast sebelumnya kan kita kebanyakan orang tua ya, aktivis, udah gitu mungkin yang kayaknya temanya tuh terlalu berat atau gimana. Tapi hari ini tuh menarik banget karena kita kedatangan seorang content creator yang cukup ngehits lah ya. Jadi kalau di googling tuh kayaknya yang keluar tuh, wow, dia ngakuin apa sih sebenarnya gitu. Boleh kita kenalan dulu? Ini panggilannya Mbak Kania berarti ya? Iya. Oke, ini ngomongnya gimana sih Kania Cita Irlani? Iya, Kania Cita Irlani sih. Cuman biasanya Kania Cita aja maksudnya. Kepanjangan aja. Oke. Jadi apa namanya? Kita kan banyak mendengar nih, wah, Kania sebagai sosok content creator. Jadi hari ini sebenarnya kita mau ngobrol-ngobrol nih, ngomongin tentang sebenarnya gimana sih apa ya? Peran content creator dalam menyalurkan pandangan atau isu politik di apa ya? Era sekarang gitu. Jadi mungkin lo bisa ceritain dulu apa namanya tentang pekerjaan lo sebagai content creator dan gimana caranya content creator tuh bisa menyampaikan isu-isu terkini tapi apa ya nggak lebih politis. Oh, nih kita kedatangan ada Mbak Firda. Ini Mbak Firda juga mahasiswa dari Politik UPN, dari Komunikasi UPN ya. Nanti halo Mbak, mungkin nanti bisa langsung ngobrol-ngobrol juga kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, silakan Mbak Kania. Iya, kalau untuk peran content creator sebenarnya ya gue nggak bisa bilang apa peran gue sih. Menurut gue itu penilaian orang lain ya mungkin yang lebih tepat ya untuk melihat itu, karena ya itu kan jadi kayak self proclaim gitu loh. Oh ya gue berperan nih gini-gini, kayak I don't think I should be the one who answers that gitu ya. Kayak mungkin justru masyarakat yang perlu menilai gitu, kayak apa sih perannya content creator buat mereka gitu. Kalau gue sendiri sebenarnya belakangan udah bergeser sih dari isu-isu politik, gue lebih banyak ke isu penalaran ya, karena setelah beberapa tahun gue memproduksi konten-konten politik, gue rasa masalah yang sangat besar adalah masyarakat kita nggak punya skill fundamental untuk memproses informasi itu gitu. Dan to be honest, ini bukan cuma masyarakat umum ya, tapi juga akademisi gitu, pada level mahasiswa, pada level dosen dan lain sebagainya. Gue sering melihat tulisan yang amburadul banget gitu, premis-premisnya, penalarannya. Jadi kalau misalnya kita bagian yang kayak gitu masih belum beres ya, menurut gue sih percuma sih kita ngomongin pada level kebijakan tuh. Menurut gue apa ya ya jatuhnya fake conversation lah gitu, seakan-akan ngobrol tapi sebenarnya nggak ngobrol sih, nggak ada nyambung-nyambungnya sebenarnya gitu antara satu orang sama yang lain gitu kan. Apalagi kita mau memahami istilah-istilah gitu, itu udah jauh banget ya. Misalnya istilah-istilah demokratisasi, mungkin lo udah sering dengar di berita atau di mana, tapi kalau gue berani jamin kalau lo survei ya, pengertian orang terhadap demokratisasi, gue yakin yang tahu cuma segelintir banget gitu. Bahkan mungkin ya dikit banget lah, bahkan di kalangan akademisi sendiri mungkin yang jurusan non politik atau jurusan non fisik mungkin nggak tahu juga maksud dari kata itu gitu. Jadi setelah gue pikir-pikir lagi ya agak sia-sia gitu gue ngelihatnya kalau gue ngomongin isu politik ya sebelum skills fundamentalnya itu ada gitu. Dan gue yakin lah orang-orang juga pasti udah cukup aware lah ya sama hasil tes literasi dasar Indonesia di tingkat dunia gitu ya, yang ya termasuk yang terbawah gitu kan dan segala macam. Dan itu sebenarnya menunjukkan bahwa nggak tepat kalau misalnya content creator mencari isu seperti isu politik atau isu ekonomi gitu ya, yang udah spesifik gitu maksudnya. Ya karena kita belum bisa baca gitu loh. Kayak maksudnya we should be able untuk baca dulu kan, baca, ngerti kata dengan benar, ngerti matematika dasar gitu loh. Sehingga kita bisa memproses informasinya dengan benar gitu. Jadi menurut gue kalau itu belum bisa, ya agak percuma gitu. Makanya 2 tahun belakangan gue udah
nggak nyemplung ke isu spesifik lagi, jarang lah, kecuali lagi ada yang ini aja ya, lagi ada yang urgent kayak waktu itu RKUHP gitu ya. Dan mungkin beberapa kali kalau gue buka Q&A kayak orang nanya ya dalam konteks kayak gitu, tapi tema-tema konten gue sendiri sebenarnya udah agak bergeser walaupun menggunakan isu sosial juga ya, misalnya isu-isu yang dibahas masyarakat gitu, tapi gue udah lama menghindari isu public policy, kebijakan publik yang spesifik ya, misalnya pajak gitu ya. Kalau misalnya di Twitter Twitter usersnya Amerika gitu mungkin ya, gue lihat kalau lagi debatin pajak udah lumayan oke lah ya diskursusnya gitu, kayak orangnya udah ngerti konsep pajak itu sendiri dan apa pengertian dari pajak itu sendiri, kemudian apa jenis-jenis pajak yang ada. Kemudian mereka juga punya biasanya strong stance juga ya soal sentimen mereka terhadap pajak segala macam. Kalau di sini kayaknya belum segitu gitu ya level diskursusnya ya. Ya paling banter sih, ya udah pokoknya nolak pajak aja gitu kan. Tapi kan sebenarnya kita perlu menghitung lagi ya. Ya apakah kita butuh memajaki sesuatu atau enggak gitu, dan kita harus melihat juga dari sisi behavioral insentifnya, kayak apakah kalau kita ngelakuin ini orang akan jadi melakukan A atau akan melakukan yang bukan A gitu, dan lain sebagainya. Nah, gue ngeliat isu kayak gini terlalu, ya paling jadi terlalu elitis kali ya, jadi terlalu sedikit banget nanti yang bisa engage gitu, yang bisa benar-benar memahami keseluruhan konteksnya segala macam. Dia definisi istilah-istilahnya segala macam. Tapi gue mau nanya sama lo, maaf gue potong. Sebenarnya menurut lo tuh yang bisa dibilang content creator tuh siapa aja sih? Ini mungkin ada teman-teman ada yang nanya gitu. Ya, menurut gue, nah itu dia. Menurut gue sih sebenarnya istilah media dan content creator tuh sekarang udah nggak berguna lagi istilah itu gitu. Karena menurut gue semua orang dengan punya akun sosial media, ya mereka udah menjadi content creator dan media sekaligus gitu. Jadi gue sebenarnya menggunakan term content creator itu ya intinya pembuat konten. Ya tapi semua orang bisa sebenarnya mengklaim diri mereka sebagai pembuat konten kan, selama mereka memproduksi konten. Karena secara definisi ya content creator definisinya adalah intinya orang yang memproduksi konten gitu ya, atau membuat konten. Dan konten itu bisa dalam bentuk apapun. Oleh karena itu semua orang yang melakukan produksi konten ya kan lewat sosial media mereka atau lewat situs mungkin blog segala macam, ya itu semua sebenarnya content creator gitu. I see. Cuman ini mungkin gue mau nyeret obrolannya lebih ke politik sih sekarang, karena kan di ngolah politik memang walaupun nggak menutup kemungkinan ngobrolin non politis gitu ya, cuman kita mau ngomongin hal yang politik karena semua orang tuh merasakan gitu kan, kita sebagai warga tuh ngerasain satu keputusan tersebut gitu. Mungkin ada yang menarik sih, orang banyak yang bilang waktu pilpres misalnya ada buzzer gitu. Nah ini menurut pandangan lo tentang buzzer tuh gimana sih? Coba gimana kan? Ya jujur aja ya, the fact bahwa kita mesti ngomongin itu tuh menurut gue menunjukkan level diskursus kita yang terlalu ya belum bermutu gitu. Maksud gue mau ada buzzer nggak ada buzzer menurut gue nggak ada relevansinya gitu. Buat apa kita mikirin orang buzzer atau bukan? We don't need to care about that menurut gue ya. Jadi kita langsung aja mikirin isinya gitu. Misalnya ada orang bikin ide apa gitu atau bikin informasi apa, ya udah kita tinggal nilai penalarannya gimana, faktanya gimana, selesai gitu. I don't need to care apakah dia dibayar atau enggak, apakah dia buzzer atau enggak gitu. Nah tapi kan mereka buat konten nih ceritanya, tapi kan arahnya mungkin beda gitu kan. Ya iya kan, maksudnya terserah gitu. Dia mau beda arah sama gue atau apa, ya terserah dia. Dan begitu juga dengan ranah fakta ya bahkan ya, walaupun gue termasuk yang setuju aja kalau ada regulasi yang membatasi ya, misalnya membatasi hoax atau membatasi informasi bohong. Tapi gue pribadi ngelihat ya it's a fair play aja. Maksudnya kalau misalnya orang mau bikin informasi yang salah, I think the burden should be on the audience untuk memfilter itu. Tapi kemudian kita semua juga sama-sama tahu kan bahwa oh iya audiens kita belum bisa nih melakukan ini. Jadi menurut gue yang bikin kita marah tentang itu, yang bikin orang-orang, mungkin bukan gue nggak termasuk kali ya, yang bikin banyak orang yang bikin banyak orang marah atau kesel tentang itu, menurut gue justru lebih karena apa yang udah gue omongin dari awal tadi gitu. Karena kita belum berkapasitas untuk memproses informasi dengan benar gitu.
Tapi Ya, ini jadi membahayakan nggak sebenarnya menurut lo? ya kalau orang belum bisa memproses informasi dengan benar, bukan cuma ini yang membahayakan. Ini menurut gue udah isu permukaan banget, justru sangat banyak isu yang lebih mendasar dari ini, mungkin yang nggak bisa gue sebut juga ya secara publik, yang lebih berbahaya lagi daripada ini gitu. Oke, I see. Karena sebenarnya kalau ngomongin content creator, terus ngomongin tentang kebijakan, itu kayak terlalu apa ya? Terlalu masif gitu kan. Terus Apanya nih maksudnya masih? masif tuh maksud gue kayak banyak banget ya, mungkin tapi ini levelnya level permukaan ya, level cuma nyari suara, nyari engagement mungkin, atau pengen mengobok di air yang keruh gitu kan. Karena banyak banget kayak misalnya banyak gue ngeliat kayak konten-konten creator tapi ngomongin tentang hoax COVID yang kayak gitu tuh, gue sampai bingung nih, banyak banget sih orang-orang ahli kesehatan dalam tanda kutip yang apalagi yang di grup-grup bapak-bapak, grup keluarga yang membuat hal kayak gitu kan. Jadi kadang menurut gue sih cukup meresahkan, tapi ya bener juga kata lo ya, kalau literasi masyarakatnya levelnya masih begitu ya mau gimana lagi gitu kan. Terus tapi tadi karena lo bilang tentang buzzer sih, begitu aja. Ini kan masih kayak COVID segala macam. Lo ada komen gak sih tentang content creator di permasalahan yang paling penting saat ini nih? Maksudnya tentang COVID gitu maksudnya? Atau ya maksudnya sebenarnya lebih ke arah content creator terkait dengan isu-isu yang terkini gitu, salah satunya COVID. Yang baik yang bener atau salah, lo pendapat lo gimana? Karena kan ya gue pengen nanya dari sudut pandang lo sebagai content creator, sebenarnya kayak gitu sih, simple. Iya. Gue sih so far nggak ada komen sih. Menurut gue ya orang mau bikin konten ya silakan aja ya. Lagi-lagi menurut gue mempermasalahkan konten orang atau ya film atau sinetron atau apapun itu yang ada itu kayak apa ya, nggak produktif aja sih sekarang. Setelah gue pikir-pikir lagi tuh, gue dulu sih sering ya, maksudnya bukan sering sih, cukuplah beberapa kali gitu mengomentari konten orang atau mengomentari argumen orang. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi, seperti boleh dikasih contoh? Gue mengomentari opininya Panji waktu itu, kemudian mengomentari opininya Deddy Corbuzier misalnya. Walaupun gue juga bukan tipe yang, maksudnya bukan ngata-ngatain gitu. Kalau sekarang kan kayaknya banyak kayak yang, maksudnya misalnya argumennya JRX tuh dikata-katain gitu kan. Kalau gue sih sebenarnya bukan ngata-ngatain sih, lebih kayak ya gue bahas aja argumennya. Cuman setelah gue pikir-pikir lagi tuh, ya masalahnya bukan di situ gitu menurut gue. Kayak akar masalahnya itu nggak diselesain gitu kalau dengan melakukan itu doang. Misalnya gue spending 10 tahun gitu ngelakuin itu, menurut gue nggak akan ada hasilnya nih. Kayak the way we do it adalah ya justru kita harus transfer skillsnya gitu, bukan bolak-balik setiap kali ada isu harus ngasih tahu gitu, kayak nih isu ini salahnya di sini loh. Kayak menurut gue ya harusnya kita mentransfer skills untuk melakukan itu gitu, skills untuk bisa melihat apa salahnya di mana, penalarannya salahnya di mana, menguji fakta gimana, menggunakan penalaran empiris untuk menilai pembuktian gimana, kemudian untuk menguji pembuktian gimana dan lain sebagainya. Jadi poinnya bukan setiap kali ada isu gue atau content creator yang lain harus nunjukin ke orang-orang gitu kayak itu salah gitu. Iya, kayak maksud gue, lu bayangin misalnya gue spend 10 tahun 20 tahun ngerjain itu, there's nothing that's gonna change gitu. Gak ada perubahan gitu. Itu kayak lo udah kayak Satgas ya ntar. Lo udah kayak Satgas ntar. Iya, jadi Satgas COVID, lu Satgas hoax atau yang nggak pakai nalar gitu kan? Iya juga, betul sih. Iya, jadi dan ya gue tetap appreciate sih kalau misalnya ada yang berusaha untuk apa ya, ya sebenarnya sih jadinya modelnya jadi kayak apa ya, jadi kayak perang doktrin ya jatuhnya kalau sekarang ya, karena masyarakatnya dianggap, aduh masyarakat kayak nggak bisa menalar sendiri nih, jadinya content creator yang so-called maksudnya anti hoax etc. itu juga cara menyampaikannya jadi lebih ke doktrinasi ya, misalnya kayak ayo kita harus vaksin atau COVID itu pasti ada, maksudnya COVID itu benar adanya gini-gini, tapi sebenarnya nggak menjelaskan gimana kita sampai ke konklusi gitu, gimana kita sampai ke kesimpulan bahwa COVID itu ada, bagaimana menguji keberadaan COVID misalnya, bagaimana menguji tesis bahwa COVID itu konspirasinya perusahaan farmasi misalnya, dan lain sebagainya. Karena ya udah, karena lu nih udah nggak sempet nih, orang nggak bisa nih, ya udah jadinya fokus orang-orang adalah
mendoktrin gitu kan, maksudnya ya udah kita ngasih tahu aja bahwa lo harus gini, harus gini, harus gini, harus gini, harus gini, yang ini yang benar, yang ini yang salah segala macam. Tapi sebenarnya skillsnya sendiri untuk menilai itu, untuk menguji itu lagi itu sebenarnya nggak kita transfer kan. Iya, karena lagi genting juga sih, maksudnya nggak ada waktu juga untuk melakukan itu. Kayak misalnya banyak orang anti vaksin gitu, ya gue sih cukup menyimak ya, misalnya argumen-argumennya, tesis-tesisnya segala macam, tapi jujur aja we don't have time untuk memproses itu semua gitu. Jadi emang gue, jadi so far gue apa ya gue setuju aja kalau misalnya ada yang mengkampanyekan orang-orang untuk vaksinasi segala macam gitu ya, walaupun nggak mempertimbangkan tesis-tesis yang menolak itu gitu. Kayak kita nggak counter argue dulu argumen-argumennya anti vaksin gitu, tapi kita langsung aja udah kampanye, pokoknya bodo amat, pokoknya lo harus vaksin gitu. Dan walaupun itu sebenarnya secara saintifik menurut gue nggak bagus ya, nggak ideal, tapi kita lagi genting gitu. Jadi menurut gue ya udahlah, itu adalah the best option yang ada, dan ya gue sih nggak termasuk yang melakukan itu banget ya. Tapi kalau misalnya dia melakukan itu sih, ya gue nggak mempermasalahkan banget juga sih gitu. Tapi atau misalnya lo oke lah kalau secara publik nggak terlalu capek ya, nggak terlalu care lah ya gitu. Tapi kalau dari ring lo gimana? Maksudnya kayak ring keluarga, maksudnya kayak misalnya ada konten-konten yang sebenarnya nih hoax atau nggak pas, lo tuh sebenarnya berusaha meluruskan argumen mereka atau enggak sih? Ini gue nanya. Kalau di keluarga, di lingkaran pertemanan lo yang sangat private, ring satu. Kalau itu sih, iya pasti iya ya. Tapi gue juga harus fair bahwa sometimes ada tesis yang itu sebenarnya gue nggak bisa bilang itu hoax juga ya. Karena ya kita juga nggak tahu sih gitu kan. Ya misalnya termasuk tesis-tesis tentang konspirasi perusahaan farmasi lah, atau yang bikin virusnya segala macam. Ya gue juga nggak tahu sih. So the point yang biasanya kita fokuskan tuh lebih kayak how is this relevant terhadap decision making yang harus kita buat sekarang gitu. Kayak detik ini we have to make a decision, misalnya untuk pakai masker atau enggak, sesimpel itu. Atau misalnya harus keluar rumah atau enggak, keputusan-keputusan simpel kayak gini yang harus dibuat every hour ya kan. Ya setiap jam ada aja keputusan kayak ginian. Dan kita nggak punya waktu untuk nunggu evidence-nya gimana gitu. Apakah Cina berkonspirasi atau enggak? Apakah Israel berkonspirasi atau enggak? Kayak I don't think that's relevant gitu kan, di saat ketika urgensinya udah jelas ada. At least virusnya udah jelas ada gitu. Nah, jadi kalau di antara circle gue atau keluarga gue, ya satu sebenarnya penting juga sih, secara umum orang-orang yang ada di sekitar gue ya udah cenderung rasional dan saintifik, jadi hampir nggak ada sih isu kayak gituan di sekitar gue ya. Cuman beberapa kali aja ada yang misalnya waktu itu bukan hoax sih, nggak tahu sih itu hoax atau enggak, tapi waktu itu pernah disebarin kayak udah dibuka sentra vaksin di GBK atau apa gitu, terus tiba-tiba ternyata enggak gitu. Nggak ada. Kayak gitu ya, kayak gitu itu sempat ada beredar ya di grup keluarga gue gitu. Nah terus gue cari gitu kan di akun resminya pemerintah ya, terus gue kasih tahu ini nggak ada nih di Kementerian Kesehatan, pokoknya akun-akunnya pemerintah yang harusnya mempublikasikan kayak gituan nggak ada gitu. Gue nyari kan, jadi mungkin belum terverifikasi nih informasinya gitu. Nah paling kayak gitu, dan itu sih udah cukup gitu, karena ya lagi-lagi tradisi berpikir rasional dan saintifiknya tuh udah solid gitu. Oke. Tapi lo pernah nggak sih ngomentarin misalnya teman-teman lo atau yang di ring keluarga yang buat konten-konten bukan nggak bermanfaat ya, tapi agak-agak melenceng, atau di ring lo nggak ada itu dari dulu ya, ini ngomongin dari dulu sampai sekarang, siapa tahu udah ada yang tobat gitu. Ya gue sih paling menanyakan aja ya. Sebenarnya menurut gue ada poin-poin yang fair-fair aja sih so far ya. Nggak ada kayaknya orang di circle gue yang atau yang gue kenal yang membuat konten itu irresponsible gitu ya. Maksudnya kayak ya udah bikin klaim aja terus nggak ada penjelasan atau apa gitu. Kayak waktu itu kan sempat dipermasalahin tuh Anji ya, seingat gue.
dan gue nggak mengomentari sama sekali secara publik, tapi gue ngobrol secara privat. Dan sebenarnya gue waktu itu nggak ngerti apa yang bikin orang-orang ngamuk gitu. Gue tuh nggak paham karena menurut gue pertanyaan-pertanyaan dia tuh ya fair questions aja sih. Menurut gue orang sangat boleh bertanya, misalnya ini gue kemarin jogging pakai masker nggak susah nih napasnya gitu. Ya apa susahnya sih lo menjelaskan misalnya, oh mungkin pakai maskernya harus yang begini atau yang begitu dan lain sebagainya. But instead jawaban orang kayak, makanya napas dari hidung, makanya dibuka hidungnya atau apa. Maksud gue kayak Serius lu jawabannya kayak gitu? Iya, maksud gue, do you think this is helpful? Gue gak paham deh. Terus kayak bahkan termasuk isunya Jerings gitu. Maksud gue, I think none of our conversation sama JRX tuh productive gitu. Kayak the only thing that people shout at him kayak, lu stupid. Well, saying somebody stupid doesn't make anything change gitu. Kayak doesn't change anything. Maksudnya kayak nggak mengubah pemikiran dia dan nggak bikin dia mengerti lebih baik juga isunya gitu. Dan juga nggak membuat orang lain yang membaca itu mengerti isunya lebih baik gitu. Jadi menurut gue kayak this is apa ya, such a non-productive conversation aja sih. Ya makanya jadi gue paling komentar gue sih sejauh ini paling itu kali ya, untuk, tapi itu bukan untuk yang gue kenal sih. Maksudnya jadi gue tahu nih ada beberapa teman gue gitu yang gue kenal, ya tadi misalnya Anji salah satunya, mungkin bikin pertanyaan-pertanyaan yang menurut gue fair aja untuk ditanyakan, tapi somehow dapat backlash yang gila-gilaan gitu ya. Atau waktu itu Grite Agatha kalau nggak salah juga sempat dimasalahin. Gue nggak kenal sih sama dia, cuman kayak gue lihat di berita gitu. Oh, YouTuber ya? Iya, denger ya, betul. Iya, maksudnya dia bercanda atau intinya cuma satu kalimat doang atau 3 kata gitu ngomong apa, ya terus langsung diamuk masa gitu. Maksud gue I don't know, maybe she doesn't understand, mungkin dia kurang memahami itu atau apa. Menurut gue ya cara merespons itu harusnya dengan menjelaskan sih ya. Menurut gue yang produktif itu adalah menjelaskan. Bukan, tapi lu pernah diserang nggak? Ngebully, Lu pernah diserang untuk urusan? Untuk ya lu bikin konten sesuatu terus kayaknya kok nih responnya negatifnya banyak nih gitu. Lu pernah gak sih kayak gitu? Kalau itu mah sering dulu. Karena gue nggak ngerti orang lain. Karena gue nggak ngerti manusia lain sama sekali. Jadi gue nggak memilih, gue nggak punya strategi komunikasi yang benar gitu. Iya, jadi yang paling parah sebenarnya gue nggak bisa benar-benar mengukur sih yang paling parah, karena menurut gue mungkin lebih kayak jangkauannya aja kali ya. Ketika lo ngomongnya di national television ya jadi lebih banyak yang komen daripada lo ngomongnya di YouTube doang gitu. Oh iya. Tapi sebenarnya menurut gue tingkat keparahannya mungkin lebih parah yang di YouTube mungkin, atau kadang-kadang mungkin lebih parah di tweet mungkin. Kalau parah dalam artian seberapa orang sebel sama itu gitu ya, parah di sini maksud gue. Nah cuman kalau parah dalam artian seberapa banyak yang sebel, itu menurut gue lebih ke arah tergantung jangkauannya gitu. Kalau misalnya kontennya jangkauannya masih kecil, kayak dulu misalnya Twitter gue mungkin baru 5.000 gitu ya followersnya, ya pasti kan walaupun mereka sebel banget ya nggak bisa nyebar juga karena baru dikit gitu yang tahu akun ini atau yang follow dan terekspos sama kontennya gitu misalnya. Jadi itu bakal terpengaruh banget sih sama jangkauan ya. Nah cuman kalau isinya sih menurut gue parah-parah aja sih. Dan sebenarnya sampai hari ini gue masih menyampaikan hal yang sama. Tapi karena gue mulai mengerti manusia lain gimana, berubah penyampaian gue gitu. Oke, I see. Mungkin ini sebagai penutup karena ini kita juga nggak bisa lama-lama ya, si Cita nih Kania nih banyak banget ini kerjaannya cie. Jadi mungkin buat closing nih, menurut lo tuh apa sih yang bisa dilakuin sama content creator ya terhadap isu-isu apapun atau yang isu-isu keluargaan kali ya, yang maksudnya yang keseharian gitu, dan nggak buat backlash, atau ya gue minta opini lo itu aja sih sebelum kita tutup. Iya, menurut gue ada hal yang penting untuk disampaikan dan lo harus sampaikan. Dan caranya membuat itu nggak backlash adalah delivery-nya gitu. Kita harus berempati ya. Berempati dalam artian memahami manusia lain gitu. Memahami bagaimana manusia lain berpikir, bagaimana manusia lain mempersepsikan sesuatu, sehingga pilihan kata, pilihan contoh, susunan argumen, mana duluan yang disampaikan, mana yang belakangan, dan lain sebagainya itu jadi tepat.
Dan ya gue sih ngelihat so far dengan adanya empati, komunikasi itu jadi jauh lebih produktif gitu. Nah, menurut gue ini yang sangat-sangat kurang ya. Bahkan ketika orang merasa berempati ya, misalnya kayak bahkan orang-orang yang teriak-teriak empati, misalnya berempati dong sama nakes gitu ya. Ya menurut gue dia juga kurang berempati dengan orang yang lagi dia nasehatin gitu. That's not how they think ya. Pilihan contoh, pilihan kata, pilihan ceritanya tuh this is just a huge bubble gitu. Kayak yang bisa menyetujui ini yang udah setuju. So it doesn't help. Jadi kita banyak yang kurang bisa berempati gitu terhadap ya orang yang nggak setuju sama dia gitu. We fail to understand kenapa orang itu nggak setuju atau kenapa orang itu lebih percaya yang ini daripada yang ini. Dan kemudian kita nggak menggunakan insights itu untuk membuat komunikasi kita jadi efektif. Nah menurut gue sih itu yang paling penting ya. Bukan lo jadi memfilter, oh gue nggak usah ngomongin ini, gue nggak usah ngomongin ini. Menurut gue that's not healthy juga. Jadi ketika ada yang penting untuk diomongin, ya lo harus omongin, lo harus sampein. Tapi lo harus belajar berempati sama audiens yang akan menerima ini gitu. Sehingga komunikasi lo jadi produktif ya, efektif gitu dalam artian apa yang mau lo sampein, mereka nangkepnya sesuai dengan apa yang mau lo sampein. Nah itu sih menurut gue kuncinya ya untuk membuat ya semua komunikasi kita di ruang publik ini jadi produktif. Nah, sih sebenarnya lu bijak sih. Karena banyak hal yang sebenarnya gue nggak pernah kepikiran gitu. Mungkin karena belum berpengalaman juga jadi content creator, apalagi banyak mahasiswa yang mungkin baru merintis gitu ya jadi content creator kecil-kecilan. Oke, thank you banget buat Kania atas waktunya nih, udah mau direpotin tapping buat ngolah politik. Untuk teman-teman jangan lupa untuk bisa dengerin kita di kanal YouTube kita dan Spotify juga. Dan jangan lupa buat follow IG akun CCHRS Indonesia. Buat Kania terima kasih banget ya. Sampai jumpa ya buat teman-teman di episode mendatang. Dah. Thank you semua.